masih ada yang pakai HP dan itu hasilnya lumayan bagus, nggak kalah dari kamera. Kalau Yang dipakai buat fotografi Mas itu apa? ya, jadi rule of third itu Halo sahabat jelajah punya cerita, saya Oki Yusuf. Sekarang saya lagi ada di stasiun Sudirman. Di video kali ini saya akan menemui salah satu teman saya, yaitu seorang street photographer, untuk ditanyai mengenai cara pengambilan gambar yang baik dan benar dalam hal seni fotografi. Langsung aja kita temuin yuk. Halo Mas Najib. iya Mas. Udah nungguin lama Mas? Kabar itu. Oh barusan. Kayak di video kali ini kan saya lagi mau nanya-nanya tentang street fotografi gitu Mas. Nah, kira-kira berkenan gak nih Mas? Oke. Lagi senggang juga. Oh boleh. Pakai sarung kuning juga. Nah, boleh diperkenalin dulu nggak nih Mas? Namanya siapa ke kamera? Oh iya, nama saya Najib Abial Fajri, asal saya dari Depok, dan saya sendiri jadi street fotografi. Boleh dijelasin gitu Mas, street fotografi itu apa? Nah, jadi street fotografi itu biasanya fotografer di jalanan yang mengambil objek manusia, motor, mobil, maupun kegiatan manusia yang kayak di sekitaran sini juga, kayak ada orang nyapu, ada orang berinteraksi dengan orang lain, dan juga kayak lagi ngobrol sama ojol gitu, seperti itu Mas. Jadi street fotografi itu udah berapa lama tuh Mas? Sudah 5 bulanan lebih kalau dihitung. Biasanya kamera yang dipakai buat fotografi Mas itu apa? Kalau saya sih tipenya Canon 800D. 800D, wah Iya. bagus juga sebenarnya. Nah Mas, mungkin penonton penasaran nih Mas, bagaimana sih Mas pengambilan angel yang Mas biasanya ngambil tuh pas foto gitu, atau subjek, objek gitu? Pas pengambilan foto atau videonya ya? Ya. Biasanya kalau saya tuh mengambil foto atau video, mungkin saya biasanya menggunakan rule of third. Rule of third? Iya. Boleh dijelasin gitu Mas, rule of third tuh gimana? Nah, jadi rule of third itu sebuah garis bidang yang ada 3 apa namanya? Mungkin semuanya kalau jadinya 9 kotak ya. Nah, kan ada setiap garis itu ada 4 garis. Jadi nanti si objek atau videonya itu disesuaikan sama garis tersebut biar supaya simetris. Mungkin objeknya ada di kiri, di bagian garis kirinya, nanti objek lainnya di pojok kanan. Berarti itu biar agak estetik aja ya Mas ya? Iya benar, estetik dan simetris. Berarti angelnya tuh tergantung role of third ya? Nah juga sih, kita kalau misalnya dari long shoot, mungkin objeknya tuh di garis yang pojok kiri, yang bawah gitu. Nah, kalau long shoot, tapi bisa juga sih di tengah. Ini sesuaiin sama kebutuhan kitanya. Sesuaiin dengan kebutuhan kitanya. Ya. Dari angel, terus juga editan fotografi kan itu perlu banget tuh Mas. Biasanya kalau belum diedit tuh masih agak exposure ketinggian kan, kontrasnya juga masih terlalu cerah. Nah itu gimana ngaturnya tuh Mas? Cara ngaturnya sih mungkin kalau menurut saya di Adobe Lightroom. Nanti di situ kita bisa edit kayak warna daunnya kayak pucat kah, kita mau jadi lebih hijau, lebih enak dilihat dari orang, habis itu awannya juga. Biasanya awan kadang kayak tiba-tiba warnanya udah biru tapi malah jadi putih gitu. Jadi kita bisa edit. Nah, atur warnanya itu kayak gimana tuh Mas? Biasanya sih atur warna itu di HSL atau enggak kalau di. Nah, berarti kan tadi pas editing. Nah, pas kita ngoperasin kamera ini Mas, biar nggak terlalu exposure ketinggian atau ISO-nya tuh ketinggian, gimana tuh Mas? Kalau seperti itu biasanya kita di misal warna kayak gini, mungkin kalau saya kayak nggak tarik atau kayak gini ya cerah, biasanya di 600 kalau ISO-nya. Kalau shutter speed-nya
di 1:200, itu aperture-nya di 11. Terus 11. Ya. Gua aperture 11 tuh kenapa terus? Biar apa? Biar kita tuh ngambil detail background-nya belakang, karena semakin agak tinggi aperture-nya itu background-nya semakin akan terlihat. Kalau semakin kecil objeknya kita yang fokusin itu bakal nggak jelas tapi belakangnya blur. Nah Mas, biasanya ada kendala apa aja nih Mas pas lagi ngambil foto gitu? Kalau kendala sih mungkin dari pertama dari kamera dulu kali ya. Ya. Pas sama kamera tuh mungkin tiba-tiba kita mau foto, lihat hasilnya tiba-tiba kayak ada bintik-bintik hitam gitu. Saya pikir emang apa namanya ada nyamuk atau lalat gitu kan, dan ternyata nyamuk. Jamur? Iya. Oh ternyata itu jamur, saya kira itu karena masnya terlalu tinggi ISO-nya. Bukan. Udah pas, tapi emang ada bintik-bintik hitam gitu. Nah itu supaya nggak jamuran tuh kayak gimana tuh Mas solusinya? Mungkin kalau udah kayak gitu ya saya biasanya langsung ke tempat servis. Nah kalau dari suasananya nih Mas, pas saya ngambil foto udah bagus-bagus, ternyata ada orang lewat, nah itu gimana tuh Mas? Kalau itu mungkin itu apa ya, disebutnya momen yang gagal, karena momennya udah pas banget di waktu yang itu tapi ada orang lewat agak terlewat. Nggak mau dihilangin orangnya juga harus kayak pasti dihilanginnya itu bikin merusak fotonya gitu, pasti ada beberapa titik yang kayak ngebur gitu. Dari banyak penonton nih ada yang terkendala dengan kamera ataupun alat-alat yang digunakan, itu gimana tuh Mas? Kayak misalnya mereka mau jadi street fotografi tapi kayak kamera mereka tuh kayak kurang memadai gitu ya. Buat kalian yang untuk menjadi street fotografi yang sudah punya kamera, nggak apa-apa, semangat terus, dilatih lagi dengan cara berfotonya, juga diperhatikan juga sekitar-sekitarnya objeknya. Dan kalian yang masih memakai HP nggak apa-apa, kalian tetap semangat juga, jangan menyerah. Siapa tahu kalian di street fotografi ini dapat pekerjaan yang dimana kalian tuh benar-benar diundang ke suatu acara atau event, dan lalu kalian dibayar dan bisa membeli kamera kalian masing-masing yang kalian suka. Oke, jadi Berarti semua alat pun tergantung sama penggunanya ya? ya benar, dari penggunanya. Kalau sebisanya kita maksimalin, ya maksimalin biar hasilnya juga maksimal. Ya. Oke. Mungkin gitu aja Mas buat perbincangan kali ini. Oke. Oh ya guys, kalau mau tahu tentang Masnya lebih lanjut, Mungkin ditaruh di bawah sini aja kali ya. boleh sini ya guys. Ya. Oke. Nah, oke, terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Nah guys, segitu aja video kali ini. Buat next episode di Jelajah Punya Cerita, ikutin terus ya.